Jadi di kasus Banten itu Airin ditipu. Pembuktiannya mudah. P-value-nya mendekati 1. Jadi di situ pentingnya untuk kita bicara secara ilmiah itu dengan menaruh dalam tanda kurung seluruh kecurigaan. Pasti dikerjain. Kalau nggak percaya tanya ChatGPT. If and all only if. Yes. Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya, selamat malam. Ada satu pertanyaan, pilkada selesai? Belum, karena Jakarta masih menyisakan tanya, melaju atau stop tanpa ragu. Sementara di daerah ada pula gegap gempita soal tudingan aparat yang bermain mata, intimidasi, hingga jabatan dirotasi. Petugas yang ditengarai menunjuk adanya cawe-cawe mantan penguasa negeri. Pertanyaannya ada 2, benarkah? Kemudian yang kedua soal bukti, mungkinkah? Saya Aiman Wicaksono, mari kita menjawabnya di Rakyat Bersuara. Langsung kita undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Arief Roshid, Dewan Pembina RK Ekosistem. Selamat malam Bung Arief, apa kabar? Silakan. Kemudian selanjutnya, wah ini lama tidak berjumpa, hari ini hadir di panggung Rakyat Bersuara. Pak Tifatul Sembiring, Bung Tif, Ketua Dewan Penasehat Pusat Partai Keadilan Sejahtera PKS. Saya panggil Bung Tif aja ya. Pak Tif, apa kabar? Silakan. Baik. Tadi yang sebelah kanan, sekarang saya akan memanggil yang berada di sisi kiri saya. Bung Dedi Yefri Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Bung Ded, apa kabar? Sehat selalu. Silakan Bung Ded. Kemudian hadir pakar hukum tata negara, Bung Ferry Amsari. Kalau dulu kita pernah ingat ada video dokumenter yang sempat disampaikan, Dirty Vote. Bung Ferry, apa kabar? Sehat selalu. Kemudian selanjutnya adalah Ketua Umum Lingkar Nusantara, Bung Hendarsam Marantoko. Bung Hen, wah luar biasa. Silakan Bung Hen. Dan nanti kita akan panggilkan last but not least, Doroki
No party. Ada Rocky Gerung nanti, tapi kita akan panggil nanti karena masih dalam perjalanan, kita akan sambut nanti. Baik, sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita simak dulu informasi yang berikut ini. Pilkada serentak 2024 rampung terlaksana, namun menyisakan gumpalan hal-hal yang tak biasa. Anomali terjadi. Nasib Pilkada Jakarta masih menggantung antara 1 atau 2 putaran. Meski demikian, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan diri untuk putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, untuk kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sehari setelah pencoblosan, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan diri memenangkan Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3 Mas Pram Bangdul telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski hasil hitung cepat mencantumkan nama Pramono Rano yang mengungguli Pilkada Jakarta, namun tim pemenangan RK Suswono tak patah arang. Mereka meyakini Pilkada Jakarta belum tamat dan akan berlanjut pada putaran kedua. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ini juga kemenangan untuk warga Jakarta, di mana sudah memberikan suaranya, kita apresiasi luar biasa. Warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan juga akal yang luar biasa hebat. Sembari menunggu hasil akhir KPU, narasi kecurangan pun mengalir. Tim pemenangan RK Suswono mengklaim menemukan bukti kecurangan di 2 daerah di Jakarta. Ada lagi beberapa kecurangan yang terjadi di Kelurahan Pinang Ranti. Di situ sebelum pemilihan ternyata beberapa surat suara sudah dicoblos salah satu paslon. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung dugaan keterlibatan pejabat daerah hingga aparat yang bersikap tak netral, termasuk sikap kesewenangan demi memenangkan pilkada. Narasi ini dilontarkan Mega menyikapi Pilkada Jawa Tengah. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tujuan-tujuan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Proses rekapitulasi KPU masih berlangsung. Akan bagaimana nasib Pilkada Jakarta? Mampukah pihak-pihak terkait membuktikan dugaan kecurangan? Baik, sebelum saya masuk ke daerah demi daerah yang paling sengit ya, ada Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan kemudian sempat sebutkan juga Banten dan Jawa Timur. Tapi 3 itu yang kemudian sangat sengit. Tapi sebelum saya masuk ke daerah-daerah sebagai evaluasi juga, di sini saya mengundang Bung Ferry Amsari. Bung Ferry waktu Pilpres lalu terkenal dengan dirty vote-nya. Saya ingin tanya, apakah hari ini Pilkada juga bisa dibilang dirty vote atau jauh berbeda? Silakan Bung Ferry. Terima kasih Mas Aiman. Saya ingin mulai begini. Lebih dekat lagi boleh?
Ya. Ya, silakan. Beberapa hari yang lalu kami baru saja merilis hasil penelitian. Penelitian itu kami beri judul Jokowi Prabowo Incorporated. Beberapa hari lalu ini? Beberapa hari yang lalu. Titik 2, pilkada, kecurangan pilkada rasa pilpres. Dari judul penelitian ini sudah tergambar gambaran umum bahwa kecurangan yang terjadi mirip sekali dengan apa yang dilakukan di pemilihan presiden lalu. Berdasarkan perspektif kami dari data penelitian. Sebentar, saya boleh tanya, siapa saja peneliti itu? Ya, boleh tahu? Ya, Yayasan Dewi Keadilan Indonesia. Dewi Keadilan, Anda salah satunya? Salah satunya. Yang lain pakar-pakar hukum juga dan lain sebagainya? Ya, teman-teman hukum, politik, begitu ya. Kami politik maksudnya? Ya, ilmu politik. Oh, ilmu politik, bukan politisi. Ini perlu diklarifikasi dulu nih, bukan politisi ya? Ya, teman-teman ilmu hukum dan ilmu politik. Ilmu politik, ya. Oke. Kami melaunching di gedung belajarnya Indonesia Corruption Watch beberapa hari yang lalu, saya lupa persisnya. Nah, dari judul itu kami menceritakan berbagai analisa. Misalnya, kecurangan itu sudah dirancang sedari awal sebelum Presiden Joko Widodo lengser ke Prabon tanggal 20 Oktober. Apa yang dirancang oleh Pak Presiden agar upaya melibatkan aparatur sipil negara di dalam pilkada ke depan bisa digunakan dengan nyaman dengan cara menghilangkan satu komisi yang sangat penting, lembaga independen, namanya Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selama ini mengawasi kalau ada ASN yang dimanfaatkan tidak netral di dalam ruang-ruang politik akan ditegur. Kalau ASN sudah berjuang untuk netral tapi dipaksa oleh atasannya, dalam hal ini kepala daerah, maka KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara itu akan menyelamatkan jabatannya. Ya, mungkin banyak teman-teman politisi sudah tahu fungsi KASN ini, dan itu barusan dibubarkan menjelang Pak Presiden berhenti melalui peraturan Presiden. Nah, sehingga terbuka ruang untuk curang yang sangat besar dengan memanfaatkan ASN selama pilkada kemarin. Dan ini juga kita lihat banyak sekali laporan yang membicarakan bagaimana sikap teman-teman ASN yang tidak netral di pilkada dalam kondisi terpaksa atau disengaja. Bentuknya seperti apa misalnya? Ya, misalnya pelibatan di dalam program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial. Jadi ada dua mekanisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan timnya yang kurang lebih ya. Mekanismenya satu, kalau kemudian daerahnya besar penduduknya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten gitu ya. Banten itu DPT-nya lebih besar daripada Jakarta. Itu dilakukan upaya pendekatan program dan pelibatan ASN. Misalnya ASN itu dalam satu rumah mereka punya rata-rata 2-3 suara. Nah itu kalau ASN-nya sekitar 400 kali lipatkan saja. Itu yang akan mereka gunakan. Apalagi ada perintah dari kepala daerah tertentu atau kemudian kepala dinas tertentu. Kalau daerahnya kecil biasanya jumlah penduduknya dan itu malah sangat berpengaruh karena ASN cukup signifikan kalau angkanya itu satu keluarga itu 2-3, dikali 2 kali 3. Nah, itu modelnya. Juga pelibatan mereka di dalam menjalankan program-program seperti bantuan sosial. Jadi pimpinan ASN mempengaruhi bawahannya untuk memilih calon tertentu, begitu? Ya, langsung atau tidak langsung. Ketahuan apa enggak? Kan di bilik suara nggak ada yang bisa tahu, nggak difoto juga misalnya. Ya. Gimana cara tahu? Nah ini cara pembuktiannya harus dibenarkan dulu, Mas Aiman. Pendekatan kepemiluan bukan pendekatan hukum pidana. Bukti itu harus seterang cahaya. Kalau dia pidana pemilu, oke. Tapi kalau kecurangan pemilu tidak harus. Dia kecurangan itu bisa dilihat dari kebijakan yang sudah
terindikasi berpihak, tidak fair. Unfair conduct itu sudah bukti bahwa pemilu sudah melanggar azas yang adil, gitu ya. Kemudian ada prinsip penyelenggaraan pemilu bahwa penyelenggara harus tegas, pasti, begitu ya, harus adil, tidak berpihak dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian potensial dilanggar dari sikap-sikap seperti itu. Pertanyaan saya begini, ketika misalnya seorang atasan ASN, PJ, gubernur, PJ, wali kota, PJ, bupati, atau mungkin di bawahnya lagi, misalnya kepala dinas dan sebagainya, kemudian meminta bawahannya untuk memilih pasangan tertentu misalnya. Ya. Bagaimana membuktikan bahwa bawahannya itu telah melaksanakan perintahnya? Makanya gambaran di kepala Mas Aiman salah dalam pembuktian kecurangan. Gimana jadinya? Mas Aiman berfokus kepada angka yang dicurangi. Di bilik suara tidak diketahui. Betul. Tapi yang saya jelaskan kecurangan proses. Di dalam pemilu proses pun harus adil. Misalnya kalau ada kepala daerah buat program yang semestinya itu program negara, di tahun politik tidak boleh. Karena program itu disebut program gentong babi. Ya, pork barrel. Programnya memang harus ada dan memang ada, tetapi dijalankan di tahun politik curang dia. Ya. Jadi pendekatannya tidak bisa diukur berapa nih jumlah suaranya. Ini prosesnya sudah. Atau telah memilih atau tidak, nggak bisa itu. Nggak bisa, itu lain hal. Nah, pendekatan itu yang menurut saya juga dan teman-teman harus juga menjadi dasar kita dalam demokrasi kepemiluan kita. Jangan nanti di Mahkamah Konstitusi dibuktikan kalau memang ini curang, gara-gara bantuan gentong babi ini, apakah beralih suara dari si A menjadi si B? Berapa jumlahnya gitu? Berapa jumlahnya itu salah sekali pembuktiannya. Jadi pembuktian kecurangan dalam pemilu, kalau ada kebijakan yang berpihak dan lain-lain, sudah curang itu. Pengerahan aparat, pengerahan aparatur, itu sudah tidak benar. Nah, kami bahkan menangkap di beberapa daerah, dari data sederhana yang kami temui, memang ada perintah-perintah tertentu kepada aparat tertentu untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Nah, ini tidak hanya HSN ya, berarti ada aparat yang kemudian oleh teman-teman Mas Dedi, teman-teman masyarakat sipil disebut sebagai partai coklat ya, parcok gitu ya. Nah, ini yang kemudian sangat menentukan karena memang ada indikasi misalnya Banten ya yang sedang heboh ya, yang karena angkanya aktif adalah fenomena keajaiban ke-7 dunia. Sudah jadi ke-8 ya karena di Banten. Di Banten. Kenapa? Kenapa? Karena nalar ilmiah itu dilanggar semua. Tidak ada dalam perspektif ilmiah perpolitikan terutama pemilu orang bisa dijungkir balikkan dalam hitungan tak sampai 1 bulan. 1 minggu malah, ini lebih spesifik. Kalau kita... Ya karena survei LSI waktu itu, tanggal 21 November, itu Airin ada di 77%. Artinya kan 6 hari sebelum coblosan. Andreas Soni berapa waktu itu? Ya kalau Airin sudah 77%, kan sisanya aja kan begitu. Belum ada yang belum memutuskan. Dari yang memilih. Oh oke. Saya jelaskan yang poin itu ya. Juli Agustus pasangan Airin ya mendapatkan elektabilitas sebesar 77, sekian persen. Andra Soni hanya 10%. September Oktober jadi 73% sekian-sekian untuk Airin dan Andra Soni hanya 12%. Menjelang tanggal hari H 27 November, angka itu tidak terlalu berubah signifikan. Pertanyaan besarnya, apa yang menyebabkan terjadi jungkir balik perolehan suara? Ada 2 kemungkinan dalam perspektif saya dan tim. 1, pasangan calon mengeluarkan pernyataan atau tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disukai publik pemilih. Saya tidak melihat itu ada. Atau pasangan lawan mengeluarkan kebijakan yang luar biasa disukai. Saya juga tidak melihat itu ada. Kedua, ada keterlibatan kecurangan yang melibatkan aparatur dalam jumlah yang luar biasa.
Catatan saya dengan teman-teman untuk kasus Banten adalah ini sederhana penjelasan dimulai. Nanti rahasia-rahasianya nanti kita akan launching juga. Oh, ini belum di launching nih ya? Yang bagian Banten ini yang... Ini pertama kali rakyat bersuara nih? Karena hari H ya. Karena hari H. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkada mereka sendiri. Oh, itu luar biasa catatannya, TPS mana yang bermasalah, TPS mana yang perlu diperhatikan karena ada teman-teman disabilitas, ada potensi bentrok antara pendukung dan segala macam. Jumlahnya itu mungkin sekitar 12.000 lebih TPS ya. Tapi Polda Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkadanya sendiri. Padahal dalam perspektif kepemiluan kita ketahui bahwa penyelenggara lah yang menentukan itu, nanti polisi lah yang mengamankan. Tapi ini polisi mengeluarkan sendiri. Apa artinya Anda membaca ini? Dugaan kami, ini dugaan. Ya. Dugaan kami, ini titik-titiknya sudah ditentukan untuk dikerahkan aparat agar aparat bisa terlibat dalam kecurangan. Ada 138 TPS yang diduga rawan dan sangat rawan oleh Polda Banten. Yang harusnya itu bukan tugas mereka. Mereka hanya menjalankan apa kata Bawaslu yang rawan dan tidak rawan, maka mereka di sana mengamankan. Dan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu, KPU? Ya beda sama sekali. Titiknya beda? Titiknya beda. Nah, berapa banyak jumlah aparat yang dikerahkan selama proses hari H, mendekati hari H? Hampir sekitar 22.000 aparat. Yang terdiri dari 4.000 kepolisian, 1.500 TNI, 21.000 Linmas, 120 Brimob. Data detailnya nanti kami bicarakan. Saya coba ingat-ingat saja data penelusuran ini. Ini baru di Banten. Anda melihat juga di tempat lain berdasarkan penelitian. Ini penelitian ya? Iya, penelitian. Di mana lagi daerah? Yang sudah di launching. Jakarta misalnya. Jakarta, oke. Jakarta. Tidak banyak diketahui orang, menjelang hari H, Gubernur Jakarta, PJ Gubernur, mengubah komposisi camat. Ada 12 kecamatan. Berapa DPT, daftar pemilih tetap yang akan mereka kelola? 1.500.000-an lebih. Bolehkah pejabat diubah menjelang pilkada? Beliau-beliau ini sudah pengalaman, bukan politisi kemarin sore. Menurut ketentuan undang-undang, 6 bulan sebelum hari H, 6 bulan sesudah hari H, tidak diperkenankan mengubah komposisi para pejabat, termasuk camat. Jakarta, terus mana lagi? Jakarta, ya Jawa Tengah lah ya itu. Misalnya apa? Kalau di Sumut yang menarik sebenarnya. Sumut dan Jawa Tengah. Kalau Sumut itu sudah dimulai jauh hari ya, bahkan menjelang Pilpres sudah dimulai itu. Salah satunya yang aneh bin ajaib, saya sudah cerita di mana-mana soal ini. Hilangnya bantuan sosial di rumah wali kota Medan ketika itu. Hilang Pak Datuk. Jumlahnya itu sekitar 100-an. Pak Datuk Tif dari Sumatera Utara ini? Ya. Pak Datuk Tif atau Sembiring itu dua apanya. Maksudnya hilang bantuan sosial di rumah wali kota? Ya. Hilang tanpa diketahui sebelumnya pelaku. Tiba-tiba teman-teman ribut bagaimana mungkin ya jumlah paket yang cukup besar itu hilang di rumah wali kota Medan. Yang rumah dinas ini. Oke. Wali kota Medan sekarang kan mencalonkan. Oh enggak dong, kan sekarang. PJ. Ya. Wali kota Medan yang dulu tempat bansosnya hilang, sekarang dinyatakan menang dalam penghitungan sementara. Alias Mas Bobi Nasution lah, mudahnya begitu. Ya. Supaya terus kaitan bansos tadi boleh diulang? Jadi bansos harus Bang Aiman pahami, bansos adalah bagian dari politik gentong babi menjelang pemilu, pilkada. Kalau dia hilang, lenyap jumlah ratusan secara ajaib, yang kemudian ditemukan pelakunya adalah pembantu rumah tangga di rumah dinas itu. Cuman anehnya bansosnya tidak ditemukan. Jadi barangnya hilang, pelakunya ditemukan, tapi tidak diketahui barangnya kemana. Hilangnya itu kapan? Itu menjelang Pilpres. Oh, menjelang Pilpres. Oke. Nah, apa kaitannya dengan pilkada? Ini kan sekian bulan kemudian. Yes. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang tertentu dalam hal ini wali kota Medan akan mendapatkan potensi
bantuan bansos yang ganda yang bisa kemudian membantu peningkatan citranya. Kapan bansos itu diguyurkan ya saya tidak tahu persis itu. Yang keduanya ya. Yang jelas hilang sampai sekarang nggak tahu. Sekarang tidak diketahui. Dan hilang tuh waktu dijabat oleh Mas Bobi waktu itu. Ya. Oke, baik. Nah ini kan sebenarnya sudah dilihat bahwa proses gentong babi tidak hanya dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon di pemilihan presiden, tetapi juga untuk memastikan citra dari pasangan tertentu juga akan berdampak di pilkada beberapa bulan berikutnya. Pilkada itu sudah dimulai beberapa bulan setelah hasil di Mahkamah Konstitusi. Prosesnya, betul. Prosesnya, tahapannya. Dan proses untuk Jawa Tengah nanti saya akan tanyakan, termasuk juga jawaban atau pertanyaan untuk mendalami dari apa yang disampaikan oleh Bung Ferry dari Bung Tif, Bang Rosyid, dan Bung Hendarsam. Sesaat lagi kami akan segera kembali dan isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono, kita kembali saat lagi. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Tadi masih susah Jawa Tengah, tapi supaya saya nggak lupa, saya tanyakan dulu soal Jawa Tengah. Nanti langsung saya lempar ke sebelah sini. Ada Bung Tif, ada Bang Rosyid, dan ada Bang Hendarsam. Silakan. Iya, untuk Jawa Tengah memang spesifiknya sih soal peran institusi tertentu yang kita banyak coba update ya pendataannya. Dan itu sudah menunjukkan azas dan prinsip penyelenggaraan terlanggar. Beratnya begini, Mas Aiman, bagaimana membuktikan keterlibatan aparat secara perspektif Mahkamah Konstitusi yang ingin melihat pelibatan itu ada perintah langsung, begitu ya, ada surat tugas langsung, ada kemudian tindakan curang langsung, intervensi langsung, pressure langsung kepada pihak-pihak tertentu. Itu hampir bisa dipastikan tidak mungkin untuk dibuktikan. Pembuktian yang paling tepat dalam hal ini adalah pembuktian kebijakan dan tindakan administrasi. Dan itu harus menjadi titik fokus Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menurut saya sudah punya masalah di dalam penentuan kasus apa yang harus ditindaklanjuti. Nggak, ini Anda belum clear ya, soal Jawa Tengah maksudnya bukan? Nanti akan ke sana. Oke, baik. Karena saya perlu menjelaskan ini gara-gara Jawa Tengah itu pasti tidak akan mudah untuk membuktikannya. Pasti tidak akan mudah membuktikannya. Pasti tidak akan mudah. Nah, di Mahkamah Konstitusi kan ada pembatasan, ada ambang batas perkara. Jadi makin tinggi populasi, makin kecil jarak yang harus dijadikan kasus. Jakarta itu sekitar 1% ya. Kalau tidak sampai jarak selisih suara 1%, dia tidak bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, strateginya adalah memastikan putaran kedua. Karena memang Jakarta wajib 50% lebih. Ya. Sementara daerah-daerah lain cukup suara terbanyak dan jarak itu menjadi sangat penentu untuk menentukan naik ke Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya ada daerah-daerah yang kemudian terjadi bedol desa aparat yang terlibat di dalam kecurangan, termasuk menurut kami salah satunya ada di Jawa Tengah, di mana pergerakan-pergerakan signifikan terjadi yang melibatkan oknum-oknum tertentu untuk kemudian digunakan dalam penentuan hasil. Maksudnya bedol desa aparat, mereka ngapain? Mereka turut, ada daerah tertentu termasuk Jawa Tengah bisa diperiksa, ada pemanggilan-pemanggilan pejabat tertentu, terutama kepala desa, ya, untuk diinterogasi kasus mereka dalam penggunaan dana desa. Ini kan mirip seperti yang disebut-sebut waktu Pilpres. Iya, tetapi tidak ada pemanggilan yang kemudian seterbuka ini ya di Pilkada. Kemarin itu memang ada beberapa pemanggilan tetapi jumlahnya tidak masif di satu tempat. Kalau ini memang di Jawa Tengah itu banyak sekali yang dipanggil, yang kemudian Ada berapa datanya Anda punya?
Nanti puluhan, ratusan? Lonceng ya, karena itu akan bicara soal signifikansinya dengan jumlah suara DPT ya. Nah, tapi kami tidak ingin menjelaskan kepada publik kecurangan itu berbasis selisih suara, tetapi bagaimana proses itu dilakukan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Khusus masifnya tidak bicara soal penghitungan real, tapi potensi suara yang dirusak karena keterlibatan berbagai pihak. Jadi sementara ini pertemuan Anda ya, di satu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain, caranya. Kalau versi Anda bicara soal kecurangan, begitu ya? Ini saya ingin bicara terbuka juga, supaya publik tahu ya. Betul, tapi betul, pertanyaan saya betul ya? Betul. Spesifik gitu ya? Ya. Setiap daerah punya caranya spesifik masing-masing. Ini versi Anda, oke. Ya, saya ingin bicara terbuka kenapa teman-teman pegiat kepemiluan tidak terlalu berani jor-joran satu, dan kemudian datanya harus dicari sangat sulit. Ini jadi evaluasi kita bersama. Beberapa teman-teman pemilu yang kemudian punya kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk mensupport demokrasi, dananya itu dihentikan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini adalah aparat intelijen. Jadi teman-teman pemilu sudah dimatikan jauh hari sebelum pilkada, bahkan mendekati pilpres, agar kemudian mereka kesulitan memantau dan mendetailkan bukti-bukti yang mereka temukan. Emang dananya dari siapa sih mereka? Ya, teman-teman itu bekerja sama, baik donor dalam negeri maupun donor... Kalau donor luar negeri kan nggak bisa dipengaruhi? Oh, sangat bisa dipengaruhi. Sangat bisa? Sangat bisa dipengaruhi. Yang bekerja... Kalau donor luar negeri itu kan sudah on treasury, bukan off treasury lagi. Meskipun uangnya ada di apa namanya lembaga donor, tapi dia tercatat di APBN. Pak. Dan orang-orangnya di sini juga perwakilan misalnya gitu? Tidak, kan mengeluarkannya harus seizin Kementerian Keuangan, Bappenas dan sebagainya. Dan itu bisa diintervensi. Ya, dan Anda temukan itu? Ya, salah satu lembaga yang merupakan penggiat kepemiluan terkenal, ternama, saya tidak sebut namanya. Mereka sudah tekan kontrak untuk melakukan pendidikan politik sedari awal, termasuk juga proses pemantauan. Dan itu lembaga yang datang langsung kepada lembaga donor untuk menghentikan bantuan dana ini adalah negara, intelijen negara ini. Padahal intelijen negara ini? Negara ini. Lembaga saya sendiri, gara-gara film ini, karena juga dicurigai, sudah ada lembaga donor yang berjanji mensupport ya, publik, bahwa untuk pilkada ke depan kita harus awasi bersama. Mereka butuh negara yang terbuka, demokratis, supaya mereka pasti untuk menanam uangnya di dalam ruang-ruang ekonomi. Ternyata 2 jam sebelum bertemu itu dilarang. Siapa yang melarang? Intelijen. Oke, saya panggilkan dulu Bung Rocky Gerung. Apa kabar Bung Rocky? Lama tidak berjumpa. Profesor Rocky ya. Langsung dari luar kota. Terima kasih Bung Rocky. Kita sedang mendengarkan temuan-temuan dari Bung Ferry Amsari. Oke, ada pertanyaan? No Rocky, no party, tapi kecurangan tetap langsung. Ya. Jadi ini yang kemudian Anda katakan tidak hanya satu lembaga, ada berbagai lembaga yang akhirnya mandul karena tidak mendapat dana donor itu. Karena dana donornya intervensi. Ini versi Anda ya. Ya, teman-teman kepemiluan kan sering diserang, Anda penerima donor asing. Ya. Negara ini saja untuk bekerja sama dalam ruang demokrasi dan ekonomi pakai bantuan dana asing, bahkan berhutang. Nah, masyarakat sipil ketika dapat bantuan untuk mengawasi kegiatan negara itu diberi tembok tinggi agar kemudian masyarakat tidak bisa memantau demokrasi yang menjadi hak mereka sendiri. Ada berapa lembaga yang kemudian diintervensi dananya? Saya bisa kasih catatan hampir seluruh lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan di Republik Indonesia, dalam dan luar negeri, diintervensi oleh negara ini. Semuanya. Oke. Dan itulah kenapa kemudian kita mendengar sekarang tidak ada suara lagi dari mereka. Takut. Begitu kita datang bicara kerjasama, itu semua lari. Si donor-donor tadi? Semua donor-donor. Jangankan donor-donor, termasuk kemudian kedutaan-kedutaan besar yang selama ini bercerita soal demokrasi. Mereka takut dengan tekanan-tekanan. Masa negara luar takut dengan negara? Kalau negara luar ada bisnisnya di sini ya takut. Oke, karena bisnis. Ya, mereka kan perlu menyelamatkan kepentingan ekonomi dan lain-lain. Mereka harus memilih antara itu. Ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan, saya pikir cukup panjang. Saya ingin mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan. Bung Hendarsam?
Bung Tif, silakan. Ya, terima kasih nih. Selamat datang nih Pak Profesor Oki Gerung. Saya menikmati terus nih, tapi baru sekali ketemu kita nih. Terima kasih, Dr. Ferry. Yang mau dijawab daerah mana, Pak Tif? Banten, Jawa Tengah? Umum aja dulu. Umum, oke, silakan. Manasan dulu kita. Oke. Yang pertama, pohon pepaya di pinggir tebing. Ya. Nama saya Tifatul Sembiring. Menarik tadi paparan dan temuan tadi ya dari Pak Ferry, dan ini based on survei ya, riset yang dilakukan oleh timnya. Menurut saya ini perlu jadikan bahan-bahan evaluasi. Nggak mau dibantah dulu, Bung Tif? Sebentar dulu. Oke. Saya ini sekampung sama Pak Ferry, gimana ngebantah? Kemarin. Oke. Jadi kalau evaluasi artinya nerima semua, bahaya juga. Bukan. Jadi maksud saya adalah perbaikan bangsa ini ke depan. Ya. Banyak lagi yang harus dibenahi. Kalau sistem demokrasi kita seperti ini kan. Kita di PKS pernah melakukan satu survei setahun sebelum pemilu Pilpres kemarin. Ternyata Pak Ferry ada data menunjukkan 14% orang Indonesia itu berpendapatan 700.000 sebulan. Si surveyornya mengingatkan ke saya itu, Pak Tif, hati-hati nih, money politik nih luar biasa nih, 14,4, 14,6% tuh hasil surveinya. Pendapatannya? 700.000 sebulan. Kan makan kangkung orang gitu kan. Itu kalau kepala keluarga ya, bukan per orang ya. Nggak makan nasi, kalau dia makan nasi dia nggak makan kangkung kalau pendapatannya segitu. Iya. Jadi ini sangat rawan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, apalagi melibatkan secara sistemik gitu ya. Sistemik udah, karena dia bekelindan itu aparat, termasuk ASN dan sebagainya. Ini untuk ke depan ini tentu long term kita berpikir ya. Ini harus diperbaiki. Menurut saya teman-teman ini harus ditindaklanjuti. Tapi saya tanya dulu ke Bung Tif. Ya. Anda percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ferry? Saya kalau penelitiannya ilmiah saya percaya. Saya percaya kepada... Anda mengamini semuanya, semua daerah tadi? Itu kan belum detail tadi ya Pak Ferry. Ya. Insya Allah nanti kalau kita dapat ya. Ini pelajaran bagi kita semua, bagi bangsa ini sebetulnya. Bagaimana memperbaiki banyak lagi hal-hal. Kalau kita bongkar itu konstitusi kita banyak harus dirubah di amandemen. Cuman kan begitu kita ngomong amandemen, orang ini sensitif. Ya kan, termasuk juga pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 6, pasal 7, nggak ada tuh syarat 20% mencalonkan presiden, tapi itu terus diterapkan oleh partai-partai besar supaya yang kecil-kecil ini nggak bisa, contohnya begitu. Jadi menurut saya lebih melihat ke depan bahwa apa yang dihasilkan dari riset ini kan nggak gampang mereka lakukan. Penelitian ilmiah, saya berapa kali ngomong sama Pak Ferry bahwa orang kampus itu masih pure scientist. Jadi dia jangan dipengaruhi oleh gonjang-ganjing semua yang terkait dengan kepentingan politik ini. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi kalau seandainya tadi bicara Jakarta, Banten, Anda setuju juga dong kan Jakarta, Banten, ini kemudian Anda dikritik oleh Bung Ferry. Ya, diungkap saja datanya, saya setuju itu. Baik. Kenapa atau jungkir Bali itu, ya bagus jungkir bisa Bali ya, ada yang jungkir nggak Bali-Bali itu. Sebetulnya tidak sebesar itu. Waktu Pak Ahmad Iriawan sama Deddy Yusuf memenangkan pilkada di Jawa Barat, ya waktu itu sebetulnya tidak ada yang memprediksi hasil survei, bahkan sepekan sebelum itu Pak Ferry, tidak ada yang memprediksi, selalu di bawah 10%, 12%, segitulah kurang lebih. Tapi pas begitu hari H 43, 44%. Gitu dari tiga kandidat, tiga pasang waktu itu. Jadi menurut saya kalau ada datanya based on riset, survei, monggo saya setuju ini dilanjut. Silakan, Bung Endarsam. Iya, terima kasih Bung Aiman. Bung Ferry Amsari bukan hanya sebagai seorang akademisi, tapi dia juga memang seorang bintang film saat ini. Bintang film Dirty Food. Ya kan? Jadi saya pengen menanggapinya beberapa hal. Tadi kan secara struktur dan sistematis Bung Ferry sudah menyampaikan
terkait masalah masukan-masukannya ini ke depan. Saya senada dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tiff tadi, bahwa kalau ini memang merupakan PR kita bersama untuk ke depan menjadi masukan, dan ini bisa diejawantahkan dalam regulasi ke depannya, ini ya kita tinggal ikut saja dengan itu, ya. Nah, tapi yang kedua, bahwa memang kita harus naik dulu ke hal yang paling atas, bahwa regulasi ini sudah terbentuk dan sudah disepakati bersama oleh para stakeholder. Stakeholder itu para pembentuk undang-undang itu ya ada seluruh partai yang ada di situ. Ada dari Gerindra, ada partai yang mayoriti di situ, PDIP dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, yang berikutnya apa? Hasil daripada produk itu mengkanalisasi hal tersebut, ya kan? Bahwa setiap ada pelanggaran laporkan ke Bawaslu. Yang perlu saya mention, ini kesepakatan antara seluruh partai. Oke. Ya, jadi kita harus komit dulu dengan itu. Sebentar begini. Kalau seandainya ada sesuatu, kenapa kemudian tidak dilaporkan ke Bawaslu? Anda logikanya ya, kurang sih. Dan itu kan kalau seandainya bisa dibuktikan, kenapa tidak dilaporkan segera ke Bawaslu? Itu logika Anda ya? Jadi saya boleh merespon Bawaslu itu sebentar aja? Boleh nggak saya lanjutkan dulu nanti? Tapi untuk Bawaslu itu boleh nggak? Sebentar, nanti saya berikan. Nanti ya biar kita diskusinya juga jadi enak ya. Nah, artinya itu kesepakatan bersama kita untuk itu. Jadi dan itu kan sudah pernah dicoba juga. Tadi sudah di headline-nya sudah pilkada rasa pilpres. Nah, formulasi apa yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi itu sudah disampaikan juga ya, argumentasinya di dalam pilpres kemarin oleh Ganjar ya dan oleh Pak Anies, dan ditolak. Tidak beralasan secara hukum seperti itu. Jadi ya suka tidak suka memang seperti itu. Kesepakatan kita bersama seperti itu. Ya. Balik lagi, masukan-masukan itu akan kita sama-sama tabung. Ini korbannya bukan cuman dari pihak sana saja. Semua ikut menjadi korban terkait dengan hal tersebut. Ya. Jadi artinya apakah yang dikatakan oleh Bung Ferry itu hanya menyorot kepada satu sisi saja? Ya kan, hanya menyorot kepada satu pihak saja, ya kan, dugaan kecurangan oleh Kim Plus umpama seperti itu, ya kan. Apakah ada kecurangan lain di sisi yang lain? Apakah itu juga dibahas dan diteliti juga oleh Bung Ferry? Kan itu yang harus fair ya. Jangan hanya yang merugikan calonnya. Itu saya bisa Gerindra lah saja dan Bung Tiff gitu ya. Ya, dan jadi, Bung Arief Rosyid. Jadi saya netral aja, nggak ada ya. Dilihat nggak ada kecurangan yang lain nggak? Iya, makanya kan. Kalau dalam hal ini misalnya Bung Arief mengatakan di Jakarta gitu kan. Saya ambil contoh ini. Kalau aspek hukum sudah rigid seperti itu, ya. Kita ambil aspek sosial dan psikologis masanya dulu. Contoh seperti di Banten. Ya. Di Banten itu ya, kalau kita lihat secara psikologisnya bahwa dinasti yang berkuasa di sana sudah 20 tahun lebih. Ya. Masyarakat di sana dari artinya 20 tahun yang lalu ini berkembang. Anda tahu ada di sana daerah urban dan juga daerah modern, BSD dan lain sebagainya sampai ke pelosok-pelosok. Ya kan? Yang mereka lihat itu stigma yang ada pada sosok yang ditampilkan pada saat itu. Ketika orang melihat seorang Airin, yang dilihat bukan cuma Airinnya, tapi yang dilihat adalah suaminya itu Bagus Wawan. Yang dilihat kakak iparnya Atut, yang kedua-duanya notabene adalah mantan terpidana korupsi. Itu yang pertama. Ironisnya lagi, ya kan, kalau kita merujuk kepada ke belakang, ya, kalau Anda ingat 73 ya mobil mewah yang disita oleh KPK
oleh suaminya Bu Airin pada saat itu. Itu bagus, Heri Wardana ya. Ada Lamborghini, itu mobilnya ceper, ya, ada Ferrari dan lain sebagainya. Ini terdistraksi ke dalam pikiran masyarakat di sana. Ironisnya, mobil-mobil yang secara inkrah dan putusan itu sudah dianggap sebagai hasil korupsi, dikendarai oleh mereka, kroni-kroni mereka, tapi mobil itu nggak bisa jalan di Banten. Karena apa? Jalan Banten rusak. Tapi sebentar, tadi menarik. Kalau seandainya surveinya tiba-tiba berubah, yang tadinya Airin tinggi 77%, kan jomplang sekali, tiba-tiba kemudian berbalik pada saat pilkada, bagaimana penjelasannya? Banyak sekali teori yang mengatakan hal tersebut. Banyak sekali contoh kasus ya di beberapa daerah, kepala-kepala daerah yang... Teorinya apa, Mas? Coba, tadi banyak sekali teori, kan kasih satu aja teorinya. Ahmad Ali di Sulteng. Ahmad Ali Sulteng. Jelaskan nama publik. Ya, bisa kita jelaskan bahwa di sana dia leading, kemudian dia kalah. Nanti itu bukan ini teori, bukan sekedar itu leading, empirik, Mas. Tapi membalikkan suara 77%. Ya, Anda boleh ubah 32 menjadi. Anda boleh ya berlindung di balik frasa-frasa akademik seperti itu. Lah, saya ini nggak, tunggu. Kenapa saya dianggap berlindung dari frasa akademik? Boleh nggak saya jelaskan teori tadi, Mas? Jangan ganggu saya dulu. Teori apa? Saya jelaskan dulu. Jadi, Mas, saya tidak menjelaskan ada satu teori. Penting, nama dikarang oleh Mariam Escott, ya, dikeluarkan oleh. Sekarang boleh nggak saya jelaskan? Saya jelaskan supaya Anda tidak menuduh ya. Enggak, saya enggak menuduh. Saya hanya mengkomparasi fakta. Survei di sana tidak sekedar ruang politik, ada nalar ilmiah di dalamnya. Yes. Pemahaman matematika, statistika, logika yang benar. Apa yang terjadi di Banten tidak logis secara keilmuan dan praktik kecurangannya juga sudah dijelaskan. Ada 32% suara beralih. Tidak sampai dalam hitungan 1 bulan, itu betul-betul impossible. Kecuali 1 minggu. Menurut Anda impossible. Boleh nggak sih saya jelasin dulu? Ya boleh, tapi boleh nggak saya jelasin dulu fakta-fakta? Anda boleh berlindung di balik teori, saya berlindung di balik fakta. Semua. Ya kan? Jangan salahin orang, Mas. Kan Mas tadi yang bilang banyak sekali teori, makanya saya tanya teorinya. Makanya oke. Mana teorinya? Saya jelasin dulu. Ya kan? Di beberapa daerah, ya kan, hasil survei ya mengunggulkan A, ya kan? Kenyataannya yang menang B. Itu bukan teori, itu empirik, itu kejadian, Mas. Iya, makanya saya bantah dengan empirik. Loh, makanya bilang saya nggak punya teorinya gitu loh. Jangan maksa-maksa pakai teori. Saya boleh tanya enggak? Data empirik itu jarak persentasenya berapa? Dari... Saya mau jelaskan itu saja. Diskusi bantah tidak boleh, padahal moderatornya di sini boleh aja sama moderatornya. Ya, nggak apa-apa. Kecuali Anda seolah-olah ilmiah, tapi Anda berlagak boleh, seperti Anda moderator. boleh berlindung di sana. Iya, tapi Anda boleh berlindung dari partai besar dan berlagak seolah-olah empirik. Tapi data teori tidak pernah Anda terganggu? Tidak terganggu saya. Kenapa Anda terganggu? Kenapa harus saya menceritakan profil seorang Airin? Silakan, nggak terganggu. Saya tidak cerita. Kenapa Anda harus saya bantah tidak tentang masalah itu? Saya cuma ingin membantah. Iya. Ketika saya menceritakan masalah ada itu, orang lain Anda terganggu. Yang beralih suaranya dia jadi kalah. Nah, iya. Berapa datanya? Ya, sekarang Anda terganggu. Berapa jumlah persentasenya? Jangan bohongin publik lah. Anda yang bohongin publik. Gapnya berapa itu yang Anda bilang tadi, Mas Ali? Sekarang Persentasenya berapa? Supaya jangan digebiak-uyah, Mas. Kita kan ini mau kasih boleh nggak saya ngomong lagi? Ya silakan, tapi yang jelas gitu loh. Partai Demokrasi Indonesia tapi nggak demokratis gitu loh. Ya kan? Ini tempat debat, Mas. Ya Kecuali kan? dilarang sama moderator ya saya berhenti. Nanti saya jelas. Oke ya, itu satu, ya kan? Di penelitian, ya kan, menyatakan di beberapa daerah itu, ya kan, tidak bisa digeneralisir. Tiap daerah itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada ketokohan di situ. Ambil contoh di Jateng lah. Kita ambil contoh, ya kan? Kalau yang menang itu adalah siapa? Calon PDIP, Andika Perkasa dan ini. Itu malah kita harus agak heran sebenarnya. Karena apa? Di situ ada 2 faktor yang besar, ya kan? Bukan hanya Ahmad Lutfi,
Ya, Lutfi itu memang sudah populis di sana, ya kan? Nah, jangan dulu diangkat mic-nya. Saya ngomong dulu gitu loh, ya kan? Ya, saya terganggu dengan itu, ya kan? Iya gitu loh. Jangan dulu diangkat mic-nya. Saya ngomong dulu. Nah, ya kan? Belum lagi faktor tersiasit. Kita harus akui itu bersama, gitu loh. Ya, jadi, ya kan? Saya tidak mengatakan bahwa ini masalah menang-menangan. Mungkin apabila ya proses pilkada ini dilaksanakan 2-3 bulan ke depan, mungkin Andika bisa menyusul. Tapi dia tidak populis di sana. Kita harus jujur dengan itu. Tarz Yassin itu dari golongan hijau yang mempunyai stakeholder tertentu di sana selain kandang banteng itu tadi. Itu modal besar, ya kan? Jadi demografi pun harus dihitung tentang masalah itu. Begitu juga dengan Lutfi. Nah, ya itulah ya kan. Itu yang kedua. Contoh ketiga, saya ambil secara empirik kata Bung Deddy tadi. Kita bicara malah sumut lah. Kita bicara sumut. Hasil daripada penelitian dari Litbang itu 35% masyarakat Sumut itu tidak menginginkan Edi Rahmayadi untuk jadi maju sebagai gubernur lagi. Tidak ingin lagi dia maju. Nah, ini hampir linier dengan hasil yang dia dapatkan sekarang. Belum lagi kalau kita bicara masalah prestasinya. Ya kan? Terlepas dari masalah Bobby-Bobbian, saya nggak bahas masalah ini. Kita bahas masalah itu saja. 35%, ya kan, yang tidak. Artinya Bung Henry sama gini, bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ferry satu hal, tapi bahwa secara empirik logika itu bisa dijelaskan lewat peta-peta politik di sana. Ya pasti kan banyak data. Jadi saya hargai sekali apa yang dikatakan oleh Bang Ferry, ya. Saya hargai itu masukan, tapi bukan untuk saat ini, tapi untuk regulasi kita ke depannya. Oke, saya berikan kesempatan nanti ke Bung. Oke, sedikit ya, karena saya mau break dulu, benar ya. Itu tidak ilmiah nggak apa-apa juga. Pertama satu soal. Empirik itu ilmiah apa tidak? Ya tunggu dulu, data itu data, bukan soal ilmiahnya. Lihat dulu penjelasan Anda kan beberapa hal. Saya nilai ada beberapa hal yang perlu dibantah karena tidak ilmiah. Satu soal Bawaslu dikatakan harus lapor. Saya kasih tahu ya. Misalnya dalam kasus keberpihakan Pak Prabowo dalam Jawa Tengah. Bawaslu menggunakan pasal 70 soal kampanye ya, makanya ceritanya kampanye ini enggak apa-apa karena hari libur. Itu salah menggunakan pasal. Pasal yang tepat untuk menjerat Pak Prabowo adalah pasal 71. Di mana pejabat negara dilarang untuk melakukan tindakan dan atau kebijakan yang merugikan salah satu pasangan calon dan atau menguntungkan pasangan calon. Tapi bukankah itu sudah diputuskan Bawaslu? Makanya pasal kan disuruh lapor ke Bawaslunya koplak. Kalau saya ceritakan, Bang Aiman, dia ngejar pakai pasal 70, kesalahannya di pasal 71 begitu ya. Pasal 299 Undang-Undang Pemilu bagaimana? Nah, ini kalau presiden boleh kampanye. Boleh Bapak, makanya baca baik-baik pasalnya dulu. Ini bukan pemilu, Undang-Undang 7, ini Undang-Undang Pilkada. Pasal 71 yang saya maksud Undang-Undang 10 tahun 2016. Dengar dulu ya, sabar ya. Tadi kan kalau percaya Mulyono susah gitu. Ya, di dalam penjelasan disebutkan bahwa pejabat negara itu yang dilarang melakukan kebijakan dan tindakan yang merugikan adalah presiden salah satunya, nomor satunya malah. Jadi kenapa pasal 70 yang dipakai? Supaya terhindar dari hukuman. Sekarang publik disuruh melapor kepada Bawaslu yang membaca pasal-pasal saja tidak mengerti. Atau salah menggunakan pasal. Satu. Data kedua. Perintah Mahkamah Konstitusi soal bantuan atau politik gentong babi ini harus dilakukan pengaturan yang jelas dalam bentuk peraturan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mengeluarkan surat edaran. Dalam ilmu saya yang tidak ilmiah ini, Bang,
Surat edaran itu bukan peraturan. Siapa yang mengeluarkan peraturan? Kementerian Dalam Negeri. Padahal yang diperintahkan adalah pemerintah berupa regulasi. Harusnya peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Kenapa salah? Karena seolah-olah gentong babi itu hanya urusan Kementerian Dalam Negeri. Padahal gentong babi lebih banyak urusan Kementerian Sosial. Jadi pemerintahan yang begini saya pikir sudah terang benderang saja masalahnya. Sudah terang benderang, nanti kita akan tunggu jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Bagaimana kemudian tanggapan dari kubu sebelah sini? Saat lagi. Ya, nanti. Makasih masih bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya berikan kesempatan ke Bung Deddy Sitorus. Silakan Bung Deddy. Silakan apa nih? Ada yang mau sampaikan, ada yang mau disanggah? Silakan. Enggak gini, kan pertama soal Airin. Soal Airin itu saya sepakat kalau disebut itu keajaiban dunia yang ke-8. Kenapa? Kalau tadi ditarik-tarik soal dinasti lah, soal kelakuan ini itu saya kira survei membuktikan. Dan tidak hanya satu lembaga survei. Konsisten di atas 70%. Bahkan seminggu sebelum pencoblosan tanggal 21 November, LSI dan satu lembaga survei lain itu merilis hasil 77%, ya. Dan Andra Soni mungkin di sekitar 21 kalau saya nggak salah. Ini kan gini nih, persentase itu kan representasi dari jumlah pemilih, Pak. Oke. Jadi kalau 77%, berarti kan dari populasi pemilih yang akan mencoblos itu 77%-nya milih Airin. Apa yang bisa membuat roboh barang itu? Dari 77 lari ke 40. Karena 30% itu jutaan orang. Ya, tadi sudah dijelaskan Bang Ferry. Yang bisa itu kalau calon yang 77% melakukan blunder. Oke, itu mungkin. Atau calon yang tadinya underdog tiba-tiba mendapatkan mustika, ya kan, gaib lah ini barang ini. Tiba-tiba dia bisa begitu dan membuat semua yang tadinya memilih Airin ini itu berubah, kan itu tuh. Jadi atau ada tidak banyak tadi kejadian di dunia beradab, ya. Kalau di dunia biadab sering terjadi itu. Di dunia yang beradab, hampir nggak pernah kejadian. Dengan margin sebesar itu. Satu-satunya yang pernah lembaga survei itu amburadul, itu ketika Pilkada DKI tahun 2012. Semua lembaga survei salah. Ya, karena apa? Ternyata ada lompatan dukungan yang luar biasa. Pada waktu itu ada seorang rakyat biasa dicalonkan, ya, jadi gubernur di Jakarta dengan membawa harapan yang luar biasa. Yang namanya? Namanya nggak tahu sih ya, pernah ngaku namanya Mulyono, ya, tapi kita mengenalnya sebagai Jokowi, Joko Widodo gitu. Itu tadi yang bilang nggak mau nyebut. Iya. Sudah dihapus dari ingatan. Bentar lagi dari partai. Jadi baru itu tuh. Itu pun marginnya tidak terlalu besar, Pak. Ya, jadi kalau menjelaskan Airin itu yang harus kita tanya, ada nggak kejadian luar biasa yang bekerja di ruang-ruang gelap dengan peralatan yang terstruktur, sistematis dan masif? Itulah yang mengubah. Jadi fenomenanya ada, tapi Anda nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Saya tahu lah, tapi ngomong di sini nanti dibilang nuduh. Karena ada kabar-kabarnya. Oh, kabar, tapi belum pasti dong kalau kabar. Makanya saya akan hati-hati mengucapkannya. Kabar-kabarnya ada yang berseragam 7 tiap TPS diturunin, Pak. 7? Setiap TPS. 7 personil tiap TPS. Jangan bilang personil, orang lah. Seragam. Ya kan seragam tuh orang ormas-ormas juga punya seragam. Oh, iya. Ya kan? Personil orang ya. Dia yang namanya tidak bisa disebut lah. Okay. Menurut Harry Potter. Jadi itu satu. Yang kedua, soal Jawa Tengah tadi. Okay. Ya. Apakah yang namanya Lutfi
sudah besar. Enggak tuh. Surveinya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Nah, mau dibukain semua Google aja lah. Ya. Tapi saya baru dengar itu kan. Iya. Kalau nggak suka kan artinya jomplang banget. Ini kan nggak jomplang, mirip-mirip. Iya, makanya dia sampai minta tolong presiden dan mantan presiden. Kalau dia merasa nyaman dan udah besar, Taci Yasin udah besar, emang masih perlu nyeret-nyeret Pak Prabowo? Emang masih perlu ngelapor-lapor Pak Jokowi? Kan enggak. Jadi survei terakhir itu ada yang menyebut 4138, ada 3838. Dan kita tahu di Jawa Tengah itulah salah satu tempat, ini sudah setahun dikerjakan, begitu habis Pilpres jalan terus nih. PJ ampun-ampunan Pak bekerja. Pernah waktu Pilpres itu 127 kepala desa dipanggil oleh Dilkrimsus Polda. Dan kemarin sebelum coblosan ada ratusan itu kepala desa digerebek sama Panwaslu. Jadi ini sama fenomenanya sama Banten. Ada kekuatan maha kuasa bekerja di ruang terang secara gelap-gelapan mempengaruhi hasil pemilu. Tadi saya buka satu situs berita, saya lupa apakah ketua KPU apa Bawaslu bilang terjadi pelanggaran money politik dan bansos hampir merata di semua daerah di Jawa Tengah. Nanti silakan cek. Oke. Nah, tentu kan orang sering nanya, karena kalah. Ini nggak mau terima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang. Sama sekali bukan soal kalah menang. Karena sudah diputuskan oleh konstitusi kita, undang-undang kita, pemilu itu harus dilakukan secara fair, secara jujur, secara adil. Kalau ada yang bukan kontestan dalam pertandingan itu, ikut-ikutan, cawe-cawe, menggunakan perangkat kekuasaan negara, baik anggaran maupun personilnya, itu sudah pelanggaran undang-undang. Artinya kontestasi itu udah nggak fair. Ibarat bertinju nih, di ring tinju dua. Yang satu, ya, oke. Yang satu mungkin mereka 5 orang mukulin 1 orang nih. Tadi kan, seperti yang disampaikan oleh Bung tadi kan udah panjang, lu motong gua dari tadi gua nungguin. Bukan, saya mau tanya soal ini. Kalau memang ada seperti tadi yang seperti disampaikan oleh Bung Hendarsam, ini saya nggak kasih kesempatan ke Bung Hendarsam, tapi saya mengulangi aja. Kalau seandainya ada seperti itu, kan dilaporkan ke Bawaslu. Pak Jokowi juga sempat ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Jawaban anak kecil itu. Kenapa semua tahu Bawaslu-nya nggak bisa ngapa-ngapain? Bawaslu nggak bisa ngapa-ngapain. Undang-undangnya tidak memberi kewenangan apapun pada Bawaslu yang cukup untuk mencegah atau memproses. Saya pengalaman, Pak. APK saya semua ditumbangin, termasuk di depan kantor Bawaslu tuh, di dapil saya. Saya lapor. Waktu pileg kemarin. Bilang, ya, waktu pileg. Punya buktinya nggak? Lah. Ini mana Jawa Tengah dulu, Bang? Di Kalimantan Utara. Oh iya, Kaltara, sorry betul. Bawaslu-nya bilang, ada buktinya nggak? Lo kita nggak lapor. Dan ada puluhan bahkan mungkin ratusan nih selama pilkada laporan kita. Nggak dijawab tuh sama Bawaslu. Nggak diproses. Dilaporin tapi tidak diproses. Tidak diproses. Alasannya karena? Ya nggak tahu. Buktinya dikasih. Capek aja lo sampai berubah nanya mereka, udah ada belum progresnya? Belum. Bukti-bukti sudah dikasih. Sudah dilaporkan kan harusnya kan kewenangan mereka dong. Ya. Jangan suruh rakyat membuktikan. Kalau membuktikan misalnya nih oknum polisi nggak main, udah PJ nggak main, ayo ya sini pakai detektor kebohongan. Sini kita sama-sama saksikan. Gitu aja, jangan rakyat suruh buktikan. Ini kan kayak, mohon maaf, ini kan kayak kentut. Baunya terasa nggak bisa dilihat, Pak. Mohon maaf aja. Jadi kalau mau, ayo. Kalau kita percaya pada metode saintifik dengan uji psikologi atau melalui detektor kebohongan, berani nggak mereka? Oke. Gitu aja, jangan sampai sumpah pocong, Pak. Pasti nggak ada yang datang tuh. Oke, nanti saya berikan kesempatan ke Bung Hendarsam dan juga Bung Rocky. Selepas jeda kami akan segera kembali. Iya. Mau ngomong dong.
Kembali di Rakyat Bersuara, tadi sudah disampaikan, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bung Arief Rosyid, ada Jawa Tengah, Banten, Jakarta, silakan. Ya. Anda melihat kejanggalan yang sama, tentu beda. Ya, saya mungkin fokus ke Jakarta aja ya, karena sebelum Jakarta, Banten, Jawa Tengah Anda punya pandangan nggak? di Jakarta lah. Oke, nggak, tapi sebelum Jakarta, Banten, Jawa Tengah Anda punya mungkin ada kaitannya juga ya, karena gini ya, tadi kalau merasa jadi korban, mungkin di Jakarta kita ini merasa jadi korban juga. Oke. Karena jadi bicara korban nih, kiri korban, kanan korban gitu. Tadi juga Bang Ferry sebut soal pembagian bansos ya, zaman Pilpres dilaksanakan oleh Kemensos ya Bang ya. Itu partainya Bang Dedi itu menterinya. Iya kan Bang ya? Kalau yang itu dia oleh Badan Pangan Nasional, bukan dibawa Kemensos, tapi Bapanas. Langsung dibawa kendali Presiden. Oke, terus karena Bu Risma menolak menyalurkan bansos itu kemarin. Ya, soal Jakarta ya, Kang Aiman ya. Pertama, tema malam ini kan Jakarta belum tamat. Pilkadanya ya, maksudnya. Karena kita mesti sabar menanti tanggal 16 Desember yang akan datang ini gitu ya. Tentu kita mesti lihat nih beberapa hari ke depan gitu, karena memang kalau lihat beberapa hari yang lalu misalnya KPU Jakarta Timur sudah ada tuh oknum KPPS yang dipecat ya. Karena coblos 18 kertas suara untuk 03. Di satu TPS itu, oke. Di satu TPS di Pinang Ranti. Nah, kemudian banyak lagi yang lain ya, yang sampai hari ini masih terus berproses dilaporin ya, gitu. Kemudian nanti bakal ke MK rencananya untuk Jakarta. Kalau saat MK kan tahapan setelah itu tapi ya. Ini sudah kan dikumpulkan bukti-bukti. Kan bukti-buktinya udah, bahkan misalnya ya tentang Cena misalnya yang masih waktu itu belum terdistribusi merata gitu ya, itu pada lapor-laporin semua nih gitu. Jadi kita mesti sabar sedikit gitu ya, menanti ya. Oke, boleh disebutkan nggak tadi dugaan-dugaannya apa aja? Tadi misalnya KPPS. Pramrano ini maksudnya. Kalau itu kan sudah putus sudah terbuka ya informasinya juga. Terus yang kemudian yang kedua, yang lain ya diduga menjelang hari H di Minggu Tenang itu ada pembagian, bahkan ada teman saya gitu ya yang beda pilihan politik bilang kalau butuh minyak, beras nanti kita kirim. Di kabupaten atau kota mana? Kalau Jakarta kan ada kabupaten Kepulauan Seribu dan 5 kota. Saya kan bilang saya di Jakarta Pusat, masih belum kebagian. Pusat ini? Ya, Oke, baik. Pusat. Jadi itu oleh pasangan? Gak apa, sebutan aja kan bisa dijawab. Iya kan. Oleh kalau tim lihat suara ya. Pramrano lah gitu. Pramrano. Oke. Susah banget ngomong itu. Jadi hal-hal itu yang menurut saya dari diskusi yang ada tadi gitu kan. Ini kan kalau bicara tentang bagaimana pemerintah dan segala macam ya. Jakarta ini Kimples dukung RK kan sama Pak Suswono gitu. Tapi apa yang terjadi kan? Jadi menurut saya kita juga perlu tidak boleh mengeneralisir gitu ya, bahwa dengan karena buktinya di Jakarta ini kita merasakan bahwa apa yang dirasakan misalnya pasangan Ridho itu ya quote and quote dicurangin gitu. Jadi Anda merasa bahwa ya kalau curang ya itu memang udah karakter pemilihan begitu, tidak usah dibesar-besarkan juga. Ini kan tadi kita udah sepakat juga bahwa diproses iya. Ya, bahwa ke depan MK dan hal yang saya kira mesti kita perbaiki. Tapi bukan kemudian ada teori-teori yang macam-macam untuk kemudian berkembang. Itu maksudnya. Ini saya bertanyakan. Iya. Jadi ya kita nggak bisa overgeneralisasi gitu terhadap satu. Tapi datanya detail tadi disebutkan oleh Bung Ferry. Ya, setiap daerah punya karakter tersendiri. Betul, itu iya. Dan kebetulan saya tidak ikut terlibat ya dalam kontestasi itu. Saya ngurusin Jakarta aja gitu. Dan yang pasti kalau hampir di semua merata juga di daerah, utamanya juga Jakarta, memang partisipasi ini perlu juga dilihat sebagai satu hal yang mungkin ke depan perlu dibenahi juga gitu. Bung Rocky, tadi bicara soal ada aku titip sedikit. Oke, silakan.
Kalau untuk urusan tadi dia itu saya ikut Jokowi deh, ikut Mulyono. Maksudnya? Ya kalau ada buktikan saja. Kan ada Bawaslu. Ya, sementara Bang, kan udah dipecat itu yang KPU. Iya, maksud gua aku ikut Mulyono urusan lu itu. Gua turut bersedih lah untuk kau. Enggak, bukan ikut Mulyono tapi gua ikut Joko Widodo lah. Tadi kan dikutip tuh, ada videonya. Kalau ada dibuktikan, lapor Bawaslu, oke? Ternyata masih terngiang-ngiang juga Bang Deddy sama Pak Jokowi. Kan barusan diputer. Iya. Masa cepat lupa, saya nggak seripikun kamu loh. Mulyono itu ngikutin Bang Deddy Sitorus sebagai legislator pembuat undang-undang. Itu masalahnya gitu loh. Maksudnya apa? Enggak. Ya, lu sehat nggak sih? Gua sehat. Sehat Lu beneran? yang nggak sehat. Yakin? Gitu loh, yakin. Oh ya udahlah. Gitu loh. Jadi yang dikatakan itu harus dirujuk. Pembuat undang-undang itu lu gitu loh. Iya kan? Bener kan? Bahwa ada sesuatu laporkan. Iya gitu. Dan juga dulu begini. Dia Belanda juga ikut dia yang bikin buat undang-undangnya kok. Dia yang buat undang-undangnya kok. Belanda. Jadi kita salahkan Belanda juga sekalian. Iya, dia yang buat undang-undangnya habis itu nyalahin orang lain. Yang kita yang Pithecanthropus di ND ketika dia membuat undang-undang, dia juga yang menolak yang nggak mau patuh gitu loh. Untuk Sedikit ya, karena Giran Muroki sebenarnya, sedikit ya, silakan. Untuk Jakarta kita mendeteksi ada dua fenomena kenapa. Oke. Nah ini tadi sebutkan nih. Calon supaya adil juga. Tidak di angka yang maksimal ya. Satu karena dua tipe pemilih. Tipe pemilih Jakarta itu ada dua, satu elit terdidik, dua adalah kelompok pekerja dan asli. Nah, dua-duanya tidak matching dengan pasangan di sana, walaupun sudah didorong sangat luar biasa oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan tagline saya RK, saya Ridwan Kamil, dan kedua jasa titipan itu ya. Saya titip gitu dan segala macam. Nah itu tidak terlalu maksimal. Kedua untuk kelompok menengah bawah pemilih masyarakat biasa begitu ya. Figur beliau sudah terlalu jauh dari harapan Jakarta, terutama antipati dalam survei soal sikap Pak RK di berbagai media sosial misalnya. Tidak matching. Tidak bisa Persib digambarkan oranye dalam hal apapun di Jakarta, itu menjadi problematika. Tapi soal kecurangan tadi Anda menemukan juga nggak di Jakarta yang disebutkan tadi oleh Bung Arief Rosyid? Saya sudah sampaikan sebenarnya hampir di dalam proses penyelenggaraan pilkada kita banyak pihak ya siapapun untuk potensi politik uang itu besar sekali. Nah ini ada problematika yang memang harus diperbaiki siapapun. Tapi kan kita bicara tidak soal ketentuan undang-undang saja yang lemah. Kita bicara kecurangan dengan data empirik yang saya jelaskan tadi. Bung Ferry, boleh nggak diselipin? Belum boleh. Belum boleh, oke, nggak apa-apa. Tadi terlarang kita kan, ini hak. Nah di dalam Jakarta memang ada fenomena yang agak berbeda terjadi, walaupun sudah jor-joran ya. Nah juga ada potensi, ini dugaan, ini analisa ya, ini tidak ada data empirik. Analisanya memang Pak Presiden Joko Widodo dalam hal ini Mulyono tidak terlalu nyaman dengan kalau seandainya nanti Pak RK berhasil. Karena potensi Pak RK untuk pemilu 2029 menyaingi anaknya juga akan cukup tinggi. Tapi ini kan analisis ya? Ya analisis. Yang kedua analisisnya teman-teman PKS yang memegang Jakarta itu kehilangan akar rumputnya sedari Pilpres kemarin. Dan peralihan perahu ini membuat pemilih PKS tidak nyaman. Ini tidak sekedar analisa, tetapi juga ada data penelitiannya. Yang kedua soal berbagai isu yang terkait, kalau saya boleh bantah ya, tidak ada konteks soal undang-undang problematikanya, karena semuanya sudah tahu. Tapi kalau ada pasal-pasal bermasalah dalam konsep sistem pemilu memang ada. Tapi yang kita bahas kecurangan di lapangan ini. Jadi Oke. Pertanyaan saya satu, ya kan ke Bung Ferry. Anda punya data saya kan tidak ilmiah, jadi jangan tanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi lu karena saya Anda tidak, kan ngomongin. Anda tuduh saya tidak ilmiah, saya tidak akan jawab apapun pertanyaan. Nah, oke. Saya tidak bertanya, tapi akan saya membuat pernyataan bahwa apakah penelitian daripada Ferry Amsari itu hanya menyoroti tentang dugaan kecurangan yang terjadi pada salah satu paslon saja, Lutfi, ya Andra Soni dan lain sebagainya. Apakah juga, saya ambil contoh,
dugaan kecurangan terjadi pada timnya Airin. Apakah itu diteliti oleh beliau atau tidak? Beliau ini kan bukan partisan lah, intinya seperti itu kan. Nah, saya pengen tanyakan itu, tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Oke, baik. Ya kan, karena dugaan kecurangan itu sudah kita laporkan, ya. Ini di Banten ya? Di Banten itu ya pengerahan aparat itu jelas tuh. Ada aparat juga untuk Airin? Ada, ASN di samping Airin pada saat kampanye. Nah, nih kalau mau saya baca ini banyak banget. Silakan. Ya kan? Ya, kampanye di tempat pendidikan atau pesantren. Kampanye di tempat pendidikan, ya, money politik, sembako gratis, rumah dinas Bupati Serang, ya. Bupati Serang ikut kampanye di luar masa cuti, PJ Gubernur dan Kesbangpol, dan OTT money politik. Nah, apakah itu juga disoroti oleh Bang Ferry Amsari? Saya nggak tahu, ya kan? Nggak usah dijawab karena susah untuk Saya tidak jawab, saya menjelaskan. Karena susah untuk menjawabnya. Ada orang yang ngakunya ilmiah tapi tak ilmiah. Misalnya di ruang pendidikan. Sekarang menurut undang-undang dan Anda bisa jawab itu enggak? Anda teliti itu apa enggak? Saya tidak jawab Anda. Ya, saya menjelaskan. Anda nggak bisa jawab karena Anda partisan. Saya menjelaskan. Anda hanya menyoroti Andra Soni saja, tapi tidak menyoroti masalah kecurangan yang dilakukan oleh Airin. Itu masalahnya. Orang tidak ilmiah, dia tidak baca laporan. Terserah, ya kan? Anda aktor film Dirty Vote. Iya, tidak apa-apa. Ya? Dituduh aktor tidak ilmiah tak apa-apa. Ya. Di film itu dijelaskan seluruh pihak. Saya izin ngisi TTS dulu ya. Seluruh pihak. Di data penelitian kita juga seluruh pihak. Tapi condong mana yang curang tentu yang punya kuasa. Ya sekarang ada, kan nggak mau jawab kan? Enggak. Iya. Saya hanya orang bilang, dia bilang kampanye di tempat pendidikan sekarang sudah boleh sepanjang izin. Kalau tidak tahu saja itu, bagaimana bisa menjadi tim sukses? OTT money politik? Gimana? Kan sudah saya ceritakan, money politik itu tersebar di seluruh pihak. Ya. Termasuk pihak Anda. Dia pihak Airin juga? Iya, juga ada potensi. Jadi jadi ini saya jelaskan ya. Yang kami bicarakan bukan pelanggaran seperti money politik kecil. Adil dalam pikiran itu harus sudah mulai diterapkan. Saya sudah jelaskan nih sekarang. Ya, kan? Bahwa untuk money politik kecil hampir di seluruh pihak, di seluruh tempat. Oke. Termasuk Banten. Tapi yang menggunakan aparat, menggerakkan suara, mempermainkan publik, menggunakan kekuasaannya hanya salah satu pihak yang maksimal dan punya kekuatan. Saya bacakan boleh datanya? Silakan. Ya kan? Atau kirimkan linknya aja biar bisa diskusi nanti habis ini. Ini detiknya sudah jelas nih, ya kan? Dugaan keterlibatan ASN, ya kan, di Provinsi Banten, ya kan? Itu di Bawaslu, data Bawaslu. Ya udah laporkan di Bawaslu ya, bahwa ASN tersebut mendampingi Airin pada saat kampanye. Nah, kan ini luput dari penilaian dan identifikasi daripada Ferry Amsari atau menutup mata terhadap hal tersebut. Itu aja. Aiman, yang kita bicarakan bukan satu kesalahan, dua kesalahan. Tadi katanya kita bilang, kita kan ya misalnya ASN terlibat itu di mana saja di seluruh pihak. Udah kayak gitu loh. Permainan Pak Jokowi juga saya sudah ceritakan. Bagaimana mempengaruhi ASN? Ya juga Airin juga siapapun akan mana permainan Airin mana? Kan tidak ceritakan. Nggak ada kan. Kalau Anda ceritakan, saya cerita Airin curang. Ada satu orang ASN terlibat dalam kampanyenya. Itu tidak punya nilai kekuatan hukum. Di MK juga tidak terima. Jadi yang saya ceritakan kecurangan yang berdampak kepada hasil suara. Itu problematika cara berpikir ilmiah. Saya pakai cara penilaian Anda. Apa yang Anda sampaikan itu juga tidak berlaku di MK. Ya kan? Tidak berlaku di MK atau tidak nanti kita akan lanjutkan saat lagi termasuk ke Bung Rocky. Selepas jeda kami akan segera kembali. Sempat tertunda bahkan sampai 2 segmen. Sekarang saya berikan giliran kepada Bung Rocky Gerung. Tadi udah dengar ada ilmiah, ada empirik. Saya pikir ini ranahnya akademisi. Silakan Bung Rocky. Oke, saya akan konsisten soal ilmiahnya itu. Teori ilmiah itu ada teori, ada teorema tuh. Ada yang bisa bedain nggak tuh? Teori and teorema. Teori itu hipotetik, teorema itu aksiomatik gitu.
Oke, saya pergi pada statistik ya tadi diterangkan. Kalau misalnya tadi berapa Airin lalu jatuh ke Oke, itu artinya P value-nya itu mendekati 1. Pak Sembiring ngerti statistik. Artinya dia insignificant. Anda masukkan semua variabel di situ. Soal psikologi, soal sensasi, korupsi segala macam itu tetap itu statistically insignificant. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak signifikan secara statistik, ceteris paribus, hal-hal lain kita anggap tetap, boleh nggak Bawaslu mempersoalkan statistik itu? Ini serius. Nggak ada di dalam statistik jatuh dari 70 ke 30, nggak pernah ada. Artinya ada faktor lain di situ. Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan tiba-tiba dia bunuh diri itu. Mesti ada prosesnya itu. Nah di situ teorema bekerja tuh. Jadi kecurigaan saya pasti ada internal atau apalagi eksternal faktor yang menyebabkan statistically insignificant itu harus dipersoalkan. Apa yang ada di situ? Pasti ada variabel non elektoral masuk di situ. Itu poin saya. Nanti saya elaborasi kalau kurang ngerti soal teori statistik. Ya. Jadi di kasus Banten itu Airin ditipu. Pembuktiannya mudah. P value-nya mendekati 1. Jadi di situ pentingnya untuk kita bicara secara ilmiah itu dengan menaruh dalam tanda kurung seluruh kecurigaan. Pasti dikerjain. Kalau nggak percaya tanya ChatGPT. If and all only if. Yes. P value-nya less than 5%, then it must be an external factor. Pasti begitu jawabnya tuh. Mestinya Bawaslu curiga soal itu. Itu masalahnya. Masa ditipu begituan Bawaslu bilang itu problem, iya problem pemilih, tapi secara statistik dia insignifikan itu kan. Satu, yang kedua soal tadi DKI juga saya masuk dalam soal teoremanya tuh. C6 itu bisa nggak nyampe. Tetapi publik Jakarta diberitahu oleh regulasi pakai KTP. Kan itu penyelesaiannya kan. Jadi kalau dia nggak pakai KTP bukan berarti dia menghindar datang ke atau tidak datang ke TPS karena nggak dapat C6. Lo ada KTP kok. Di teoremanya begitu. Jadi tidak mungkin misalnya itu dibatalkan hanya karena C6 tidak nyampe. Lo ada KTP dan itu keputusan keputusan regulasi Mahkamah Konstitusi kan. Jadi dalam dua kasus itu tanpa saya menggunakan segala macam sensasi, saya bisa terangkan secara akademis bahwa tidak ada penipuan kalau diandalkan pada C6. Ada KTP jalan keluarnya di Jakarta. Di Banten ada penipuan karena dia drop dari 70 ke 30 tuh. Apapun keterangannya itu secara statistik, secara ilmiah itu keliru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau tanya ke Bung Rocky. Tadi kan nanya ke ChatGPT, pasti kalau seandainya ada perubahan yang drastis seperti itu, maka bukan internal, tapi eksternal. Ya bisa internal, bisa eksternal. Tetapi di internalnya kita udah kasih ceteris paribusnya tuh. Okay. Berarti eksternal apa? Yang Anda sebut aparat, Anda sebut warcok segala macam, itu poinnya. Dan itu mesti diperiksa oleh Bawaslu. Nggak bisa Bawaslu bilang, ya itu pemilihannya begitu udah terjadi. Iya, tapi secara ilmiah itu ada yang nipu di situ. Kan otak kita dibiasakan untuk berpikir tajam, berpikir lurus tuh. Kalau yang itu Bang Rocky tadi yang dipecat KPPS-nya itu Jakarta Timur. Coblos Jakarta Timur itu. Ya sama, itu soalnya yang datang memilih itu dia tahu bahwa mau apapun gue punya KTP, gue berhak datang ke situ. Sama, selesai. Dalihnya begitu aja kan. Yang menarik begini Bung Rocky, kalau tadi kemudian ada bicara soal curang misalnya seperti itu, lalu kemudian melapor ke Bawaslu dan tidak ada kepercayaan pada Bawaslu karena apa istilah tadi, tidak bisa menindaklanjuti. Di Bawaslu dia mesti periksa kenapa secara statistik dropnya itu melampaui P value gitu. Gampang aja. Ya buktikan aja Bawaslu, oh itu bukan wilayah kami, itu artinya Bawaslu tidak mau memeriksa
sesuatu yang keliru atau batal secara akademis. Bisa nggak Bung Ferry seperti itu? Bawaslu punya inisiatif seperti itu karena ada keanehan misalnya yang dianggap. Sedikit sebelum. Silakan. Jadi setuju dengan Pak Profesor Rocky tadi. Ya. Tapi kalau soal ini ya cinta tadi itu ya. Berbalik tiba-tiba. Potong bisa aja orang jadi jatuh cinta tiba-tiba bunuh diri gitu kan. Potong bebek angsa masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma friendly gitu. Jadi, tapi ada prosesnya, ada proses itu. Kayaknya banyak yang ngalami di sini. Saya setuju bahwa hal-hal yang tidak masuk akal itu pilkada ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Banyak sekali yang nggak make sense. Modal keluar sampai ratusan miliar untuk suatu wilayah. Ya, ini gubernur atau termasuk di wali kota atau bupati? Kabupaten kota. Ratusan miliar bupati wali kota? Miliar, ada itu. Daerah mana tuh provinsinya? Ya ada. nanti dibilang nggak ilmiah lagi sama Pak Ferry. Tapi maksud saya orang calon itu mau mengeluarkan berapa pendapatan dia. Kalau hitung-hitung dagangnya, dia tidak akan mendapatkan. Lalu kenapa mau gitu? Point dari situ. Oke. Lalu kenapa mau? Mungkin konteksnya ke pemilu, pilpres akan datang. Kalau enggak dia akan korupsi, berurusan lagi dengan APH nanti. Jadi memang hal-hal yang tidak masuk akal tadi, kalau menurut saya harus didalami dan harus diperbaiki. Gitu. Ya, secara. Saya tanya tadi Bung Rocky, menarik juga. Oke. Bawaslu lihat misalnya ada keanehan 70 ke 30 tanpa ada laporan bisa nggak melakukan itu? Investigasi. Jadi kan mereka kan badan pengawas pemilu. Ada di dalamnya sentra penegakan hukum terpadu. Isinya 3, Bawaslu, polisi, jaksa. Otaknya adalah mencurigai segala hal yang curang di dalam kepemiluan. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal dalam ilmu kepemiluan itu harus dicurigai. Termasuk tadi yang misalnya. Termasuk tadi angkanya drop jauh, aneh, terjadi berbagai potensi. Semua penyidik yang berkaitan dengan kepemiluan itu harus mencurigainya. Ini permulaan untuk melangkah bahwa ada kecurangan. Ini datanya nih awalnya. Tetapi mana gerakan Bawaslu? Jadi saya kalau Bang Deddy, teman-teman yang partai politik, silakan saja melapor ke Bawaslu. Saya sudah khatam melapor ke Bawaslu. Tidak ada pergerakan. Bahkan ketika kecurangan kami datang, deks kecurangan, deks pelaporan tidak ada di Bawaslu. Coba saya tanya sebagai masyarakat awam, mau melapor kemana kalau deksnya tidak ada? Harusnya kemana waktu itu pas? Ya ke Bawaslu, dia sediakan deks pelaporannya. Kita menunggu berjam-jam. Sampai kita paksakan, kalau tidak ada kita akan umumkan, Anda tidak menerima laporan kita. Jadi ini problematika di dalam ilmu kepemiluan saya yang tidak ilmiah tadi, kami memahami bahwa permulaan kecurigaan bisa dijelaskan secara ilmiah dan bukti empiriknya harus menyusul, karena itu akan ada metode untuk membuktikannya. Baik, saya ke Bung Rocky lagi kembali. Bung Rocky, apakah ini semua yang menjadi kegelisahan sehingga tingkat partisipasi publik dalam pilkada kali ini semakin turun, bahkan lebih turun jauh ketimbang pilpres? Oh iya, itu yang terjadi dan dirumuskan dengan satu kalimat. Pohon pepaya tumbuh di tebing, sudah berupaya tetap tumbang. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Siapa yang tumbang? Sampai pada terakhir ya, closing statement dari masing-masing narasumber. Saya berikan kesempatan pertama pada Bung Arief Rosyid. Silakan Bung Arief. Ya, sesuai judul ya, Jakarta belum tamat, saya mungkin lebih spesifik bicara itu ya. Kita sabar, 16 Desember nanti penetapannya. Maksimal ya? Maksimal ya. Kabarnya tanggal 7, tanggal 8 udah siap diumumkan. Ya, dan teman-teman ini kan banyak yang hadir ini mahasiswa ya. Bersyukurlah kalian ya ketika mahasiswa nanti mungkin ikut belajar ya, jadi memilih nanti di kampus, kemudian nanti terlibat segala macam, karena ini pula lah yang abang-abangmu, kakak-kakakmu lakoni sekarang ini ya. Kita memilih pilihan
sampai di titik tertentu kita juga harus meyakini ya yang terbaik adalah yang diputuskan lah ya oleh KPU antara 1 putaran atau insya Allah 2 putaran. Ini untuk Jakarta ya? Untuk Jakarta. Dan tentu saja tadi ya refleksi buat kita semua bahwa bangsa ini begitu besar ya, dan kita punya tanggung jawab buat terus menjadi bagian dari proses perbaikan ya dari hal-hal yang masih kurang. Terima kasih. Baik. Oke. Bung Deddy, silakan. Iya, kalau saya melihat bahwa demokrasi kita, politik kita, penegakan hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena kalah. Bukan karena kalau PDI Perjuangan dibilang kalah, enggak juga Pak. Ya. Dulu kita hanya menang dari tahun 2015, 17, 18 tuh hanya menang 2020 6 provinsi. Sekarang 14 provinsi. 48% lebih kabupaten kota kita menangkan. Ini pilkada ya? Pilkada. 57% kabupaten di hampir 57% di Jawa. Sekitar 34% kota. Jadi kalau ada yang bilang banteng tumbang ya mohon maaf, sabar, masih lama. Butuh kesabaran lebih lama lagi. Nah, yang penting bagi saya, bagi kami adalah bagaimana menyelamatkan masa depan. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi sejak Pileg dan Pilpres yang kemarin. Saya mungkin menyebutnya sebagai taktik politik versi Mulyonoisme, di mana pengerahan seluruh kekuatan negara, termasuk anggarannya, termasuk intimidasinya terjadi, dan itu direplikasi, repabrikasi pada pilkada kemarin, setidaknya di 4-5 provinsi yang sangat telanjang. Sumatera Utara, kecil-kecil kita dengar Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Itu sangat banyak sekali, telanjang sekali, dan datanya kita sudah siapkan untuk nanti berhadapan di MK. Karena kalau di Bawaslu kita hampir nggak punya harapan. Di beberapa tempat ada harapan Bawaslu bekerja, tetapi kebanyakan tempat tidak. Ya. Nah, ini problem masa depan. Apakah negara ini betul-betul akan berakhir tragis menjadi negara kekuasaan, bukan negara berlandaskan hukum? Siapa yang memegang tongkat kekuasaan dengan semena-mena bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini berbahaya buat kita. Dan nanti yang akan merasakan kita juga. Saya kemarin mengusulkan misalnya, bagaimana kita memperbaiki institusi kepolisian. Makanya saya pakai baju coklat nih. Bukan anggota Parcok saya. Walaupun lahir sebagai anak seorang polisi dan ibu polisi. Oh, ayah Anda dan ibu Anda polisi? Ya. Jadi ini problem, kenapa? Kita berharap yang namanya birokrasi itu, yang namanya polisi itu adalah apa? Pelindung pelayan masyarakat sipil. Seharusnya ini dua barang ini, birokrasi dan aparat penegak hukum ini pelindung masyarakat sipil, benteng masyarakat sipil menghadapi apa? Kesewenang-wenangan kekuasaan. Terutama dalam pemilu dan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada perbaikan, kita akan ditakdirkan kembali pada rezim Orde Baru jilid 2. Jadi banyak yang bilang, wah mengkhianati reformasi kalau polisi ditaruh di bawah Kemendagri. Lah kalau ada yang salah emang nggak perlu dievaluasi? Kan ini yang aneh. Sekarang yang mengkhianati reformasi siapa? Kalau saya tanya, siapa yang mengkhianati reformasi saat ini? Itulah yang perlu kita evaluasi. Itu problem besar. Jadi mari kita lihat, mari kita amati, mari kita kaji. Mari kita gunakan nurani dan akal sehat. Supaya negara ini benar. Karena kalau politiknya pemilunya nggak benar, nggak ada orang mau investasi di sini. Nggak ada orang mau ngasih utang. Peringkat kredit rating kita pasti akan turun. Yang rugi kita semua. Jangan dikira ini nggak ada dampaknya nih urusan ini. Pengusaha mana yang mau
datang kemari menanamkan uangnya, menciptakan lapangan kerja. Kalau politiknya aut-autan. Lihat sekarang bakar-bakaran di Maluku Utara, bakar-bakaran di Morowali, lihat kerusuhan di Bandung. Orang berkontestasi itu mengambilkan uang banyak. Tadi Bang Fatul bilang, untuk provinsi seperti DKI ini 200 miliar pasti keluar uang. Kabupaten kota itu paling kecil tuh 30-50 miliar. Bisa sampai 80 miliar. Kalau sekarang mereka dicurangi, lama-lama apa nggak ngamuk? Apa nggak jadi konflik? Kan bahaya buat negara ini. Jadi saya minta tolong. Karena polisi sama ASN itu sumpah setianya kepada sang pencipta, kepada undang-undang, dan kepada rakyat. Bukan pada penguasa. Ini harus dibalikin nih pikirannya biar normal. Jangan terlalu serius. Kalau soal Jakarta, kami percaya sudah 1 putaran. Tapi kalau mau ada yang putaran kedua, silakan muter-muter sendiri. Kami nggak ikutan. Oke, baik. Silakan, Bung Tifatul. Baik ya. Pantun dulu supaya nggak tegang. Pantun dulu. Ya ini pandangan terakhir ya. Jadi saya pikir sudah banyak juga diungkapkan tadi. Memang sistem pilkada ini sudah tidak make sense. Ya. Antara biaya yang dikeluarkan dan juga katakanlah penghasilan seorang kepala daerah itu jomplang sekali. Jadi jauh. harusnya gimana sistem pilkada kita? Nah ini kita harus mau berubah. Okay. Nah dasar berubahnya itu adalah kajian-kajian dari para akademisi. Yang ada di benak Bung Tifatul apa misalnya? Jadi, kembali ke DPRD? Ya, kalau saya misalnya untuk kasus pilkada ya. Kabupaten kota itu kembalikan saja ke DPRD. Sebab dengan langsung begini di masyarakat terjadi suatu disparitas yang luar biasa. Jadi bupati wali kota bahkan dipilih pembelahan kasus 2017 itu kan kita sama-sama mengalami Jakarta ya DKI waktu itu. Oh itu kan ada istilah cebong dan kampret dan seterusnya. Jadi maksud saya ada terjadi pembelahan. Jadi kalau saya misalnya seperti masalah pengawas pemilu, kayaknya diserahkan kepada satu badan. Kita ragu badan ini bekerja dengan baik, dengan jujur sesuai aturan atau tidak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry, ini kok laporan nggak ditanggapi dan seterusnya. Saya juga di Dapil, saya mengalami perubahan-perubahan angka. Bahkan udah disepakati angka, pas dipirin berbeda itu 1.000 Pak. Nah, dengar-dengar 1.000 itu harganya sekian gitu. Nah, jadi saya mungkin lebih baik untuk panitia pengawas pemilu atau Bawaslu ini jadi dari partai-partai lagi. Kalau sama partai itu kita juga nggak enak Pak. Misalnya ada yang berbuat curang dilihatin oleh partai yang lain. Kita ada kesepakatan yang dulu itu nyaris tidak ada masalah dengan panitia pengawas pemilu yang terdiri unsurnya dari partai-partai. Di antaranya itu artinya adalah apakah ini harus mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan adanya amandemen, karena banyak yang harus diubah di sana. Saya nyimpang sedikit seperti DPD ini. DPD ini dia boleh mengusulkan undang-undang, boleh ikut membahas sedikit. Nah, tapi dia tidak boleh memutuskan. Maksud saya 100 tahun ke depan lagi, apa nggak nasib DPD RI ini seperti ini gitu loh. Nggak ada perubahan. Termasuk saya sudah tanyakan, kalau tadi bupati, wali kota dipilih oleh DPRD, termasuk mungkin provinsi khusus 1 Jakarta. Betul, selalu gitu kan. Presiden juga DPR yang memilih. Ya. Kalau amandemen ini kan yang bicara soal amandemen. Kalau presiden saya masih setuju untuk langsung ya gitu ya. Baik, ini biar jelas nih. Tapi kalau di bawah ini kan pertarungannya udah nggak masuk akal, biaya yang keluar lebih besar. Jadi artinya apakah harus mengubah regulasi, apakah harus mengubah amandemen kembali konstitusi, saya setuju untuk itu, untuk perbaikan. Terus based on kajian daripada akademisi, dan akademisi ini kan dia berpikir pure saintik ya. Dia apa yang disampaikan Bung Ferry Amsari, Bung Tif percaya? Saya setuju. 100% percaya itu? Bukan 100% percaya, saya setuju dengan metodenya itu. Oke, baik. Hasilnya metodenya oke. Belum detail kan, belum detail tadi Pak Kalau Ferry juga metodenya oke, hasilnya berarti benar dong? Hah? Kalau metodenya benar, hasilnya benar dong? Enggak, hasil detailnya tadi kan belum diungkap. Ya, jadi kalau ditutup kejadah beli habaya.
udah ya gitu. Bu Ferry silakan. Mau dibalas pantun dulu nggak? Nggak punya kesanggupan, belum datuk saya. Di bulan September kami sudah menyampaikan bahwa pilkada kita akan jauh lebih repot dibandingkan pilpres. Sebab akan ada mata yang fokus kemana-mana, sementara mungkin kecurangan terjadi di tempat lain. Karena pilkada kita itu jumlahnya 545 dan itu serentak. Misalnya kita dapat laporan dari pendukung Pak Andra Soni bahwa Bu Airin curang, katakanlah begitu ya, walaupun datanya tidak jelas. Kita datangi karena ada informasi awal, ternyata kosong gitu ya. Lalu ternyata ada juga laporan dari tempat lain bahwa curang, ternyata juga tidak pasti datanya. Jadi ini problematika yang menguntungkan orang yang punya kekuatan. Kita sudah jelaskan motifnya itu jelas sekali secara ilmiah, tidak mungkin tidak sengaja, polanya, ada polanya. Misalnya tadi kita cerita KASN, lalu ada aparat tertentu, bagaimana jumlahnya dijumlahkan sangat banyak datang ke TPS. Titik rawan. Titik rawannya dibuat sendiri dan segala macam. Nah, bagi saya sebenarnya tanggung jawab kami menjelaskan ke publik sudah kami lakukan. Tugas aparatlah memastikan kecurangan itu dibuktikan di pengadilan. Saya monggo dibilang tidak ilmiah ya. Silahkan, tidak apa-apa. Siapapun partainya, siapapun calonnya, kalau ada data kecurangan pihak lain kami terima. Dari Bang Dedi, dari teman-teman di Jakarta, pendukung Pak RK, nggak apa-apa. Kami akan terima, kita analisa bersama dan kita temukan pembuktiannya. Yang paling menakutkan bagi saya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sekaligus demokrasi katanya begitu ya. Bagaimana Mahkamah punya kesempatan setelah Pilpres menurut saya sangat gagal membuktikan. Jadi kecurangan tidak dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ketika itu. Tapi yang dicari adalah bagaimana publik kemudian membuktikan sesuatu yang tidak publik mampu. Saya kasih contoh. Menurut orang Indonesia, kehadiran 4 menteri itu menentukan apa dalam ruang pengadilan kita. Kalau sedari awal kehadiran mereka sudah salah. Mereka dinyatakan sebagai pemberi keterangan lain. Apa itu di pengadilan di muka bumi ini pemberi keterangan lain? Mereka itu adalah pelaku. Terlibat dalam bansos gentong babi. 4 menteri, bahkan ada 1 yang tidak dipanggil. Padahal sudah jelas-jelas curang. Pak Zulhas misalnya. Menggunakan fasilitas negara tidak dipanggil mahkamah. Lalu dikatakan... Ini waktu Pilpres ya maksudnya? Iya, saya mau menjelaskan ke sana di MK-nya. Untuk pembuktian pilkada. Kalau metodenya begini, sulit kita akan menemukan keadilan. Karena mereka itu bukanlah pemberi keterangan, mereka saksi. Setidak-tidaknya kalau tidak disebut tersangka, pelaku. Gitu. Tapi tidak dilakukan oleh pengadilan kita. Bagaimana di pilkada besok, ada 545, MK biasanya lari cepat, gitu ya. Tiba-tiba langsung putuskan, yang kemudian sensitif bagi publik baru dilamain dikit. Potensinya Jakarta, Jawa Tengah, Banten akan lama. Bahkan kalau pakai Banten, jangan-jangan nanti akan ada upaya penghitungan 1% tadi ambang batas. Ya, tiba-tiba tidak bisa mengajukan dan segala macam. Nah ini betul-betul kita harus pantau publik semua. Ini pilkada kita, milik kita. Tidak pernah milik siapapun selain pemilih Indonesia. Jadi harapannya kita sama-sama memantau. Ini bukan soal menyombongkan diri teman-teman di Dirty Vote. Sampai detik ini, Bang Iman, saya ulang lagi. Tidak ada yang membantah keilmiannya. Bilang, oh ini berpihak. Tapi dia tidak pernah membantah satupun dalil soal kecurangan itu. Yang saya takutkan, ini saya takut. Apa yang hendak kami dalilkan soal kecurangan di pilkada juga tidak ingin dibantah oleh pihak yang curang. Dia hanya sekedar tuding-tuding saja. Oh ini pihak tertentu, ini partisan. Datanya dia tidak pernah bantah. Karena dia takut bahwa dia tidak punya kemampuan
untuk membantah data itu, yang mereka mampu hanyalah melakukan kecurangan. Sekian, terima kasih. Nah, tadi sedikit menyinggung soal Pilpres, mungkin ada yang mau disampaikan terkait itu juga. Silakan, Bung Hendarsam. Ya, singkat saja bahwa dalam setiap kontestasi, Pilpres, Pilkada, tentunya ada menang dan ada kalah. Spiritnya yaitu adalah jiwa kesatria untuk menerima kekalahan dan juga untuk menerima kemenangan. Kalau kita melihat statistik dari 6 daerah, ya sementara skornya kan 5-1. Kita nggak jumawa tentang hal tersebut, biasa aja. Ya, DKI sementara unggul tipis, tidak perlu harus euforia juga. Untuk 5 daerah lain yang dianggap spotlight, tidak pernah kita juga untuk menyombongkan diri dan bereporia tentang hal tersebut. Karena tetap kepastiannya nanti ada di hasil daripada KPU itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa kesatria tersebut kan harus juga diimplementasikan juga. Ya, bahwa jangan juga kita ketika kita menang menyala bang. Tapi kita kalah menyalahkan bang. Ada ahkannya. Menyala ketika menang, menyalahkan ketika kalah. Gak baik. Kita sudah menderita, kita sudah sama-sama sakit dengan proses demokrasi yang terjadi selama ini. Ya, saling hujat, hoax, serangan fajar, dalam bentuk uang, dalam bentuk film, apapun itu juga. Jadi harus ada perbaikan demokrasi dari sisi regulasi dan juga dari sisi spirit. Berikutnya, mungkin ini agak sedikit sensitif, tapi saya harus katakan. Beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa keterlibatan Parcok, Partai Coklat. Saya terkesan ya, karena saya termasuk orang yang masuk ke dalam circle korban daripada itu, kalaupun dianggap seperti itu. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan institusi Polri apabila itu memang ditunjuk oleh PDIP. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Tamil Selvan terkait Parcok tadi. Kalau PDIP bicara Parcok, entah benar atau tidak, itu pola 10 tahun silam berdendang di dalamnya. Jangan merasa seolah korban, padahal mereka adalah guru dari penggunaan Parcok ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Itu agak aneh itu. 10 tahun lalu yang pegang kendali negara ini SBY, Pak. Ya, bukan nanti PDI Perjuangan. Sudah penutup. Jadi bukan Anda itu ngomong sesuatu yang salah, saya luruskan. Anda katakan 2014, 10 tahun yang lalu. 2014 presidennya siapa, Pak? Saya mengutip saja. Bukan, saya cuma harus benar, Bos. Jangan cuma pintar nyalahin orang. Yang pintar nyalahin orang itu saya apa Anda? Anda bilang dari 2010 tahun yang lalu. Yang pintar yang nyalahin orang itu saya atau Anda? Kamu dong. Kamu yang pintar nyalahin orang. Kamu kalau benar, kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah, kamu bilang menyalahkan. Oke, sebutkan contoh. Pinter nggak? Pinter. Loh. Kalau kalah, curang. Kalau menang, menyala bung. Kapan itu? Jangan Anda membolak-balik masalah. Jangan bolak-balik. Bos, gimana? 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBY kan? Betul nggak? Jawab dulu. 2014 saya hanya siapa? mengutip apa dikata Tamil Selvan. 2014 siapa yang berkuasa? Semua orang sanubarinya di sini semua sudah tahu, ya kan? Yang beroperasi adalah PDIP. Saya bertanggung jawab terhadap omongan saya. 2014 siapa presidennya? Udah. Saya tanya 2014 periode 2019 sampai 2020. Baik, oke, baik. 2014 presidennya siapa? Udah, nggak perlu diomongin. Anda nggak usah tersinggung. Silakan Bung Rocky terakhir, Bung Rocky. Gimana dong? Silakan Bung Rocky. Menyala dan menyalahkan. Akhirnya kita mesti definisikan lagi apa artinya menang, apa artinya kalah. Kalau misalnya PKS menang di Jakarta, menang berapa persen? Oh, itu dibagi ke Kimpres kok. Kalau PDIP menang di Jakarta, dia menang 100%. Kan itu juga cara kita berpikir kan. Jadi euforia itu kalau misalnya sebetulnya Ridwan RK menang itu, ya itu menangnya itu digembirakan bukan 100% karena setiap
partai pendukung akan ambil bagian-bagiannya. Kalau PDI menang, dia bergembira 100%. Itu yang saya mau terangkan, bahwa menang secara ideologis, bukan secara pragmatis. Kalau PKS menang, itu menang secara pragmatis. Ada urusan apa Ridwan Kamil dengan ideologi PKS misalnya. Kalau PDIP menang, pasti menang secara ideologis. Nah itu yang saya inginkan. Persaingan politik itu dasarnya ada argumentasi ideologis. Itu yang mesti kita lakukan sebetulnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita balikkan pada sistem pemilu kita. Kita mau berkelahi dalam soal itu, tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan. Pada, oh ya ini Ridwan Kamil menang. Iya, gue tahu dia menang akhirnya. Tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono, pergi ke Solo tuh. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal. Kan psikologinya begitu akhirnya tuh. Jadi saya kira itu yang mesti kita bayangkan, bahwa kita ingin pemilu itu datang dari apa yang disebut oleh Alexis Tocqueville misalnya, habits of the heart itu. Pilihan hati yang dasarnya ideologis. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ditundukkan. Kan itu soalnya tuh. Di Yunani dulu pemilihan itu nggak pakai suara, itu diundi aja. Karena setiap orang di demokrasi awal Athena punya kapasitas keadilan yang sama. Kalau Anda terpilih terundi di situ, Anda pasti akan wakili saya. Karena nilai etik Anda sama dengan saya. Itu yang kita inginkan tuh. Kalau sekarang nggak begitu, gabungan antar partai itu artinya resultantenya nol secara etik gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Beliau adalah Tifatul Sembiring. Kendati dia betul, kita tidak harus seiring. Terima kasih. Oke. Dan pemirsa, 2 pekan dari hari ini kita akan mengetahui hasil pilkada. Ini bukan sekedar menentukan pemimpin, tapi cara berdemokrasi menjadi penting. Kita bukan bicara kekuasaan 5 atau 10 tahun ke depan, tapi kita bicara soal catatan sejarah untuk generasi di masa yang akan datang. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.